Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Kemudian sedaya beberapa sahabatku jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa dan ayat punika kita sedaya saged kapal wonten majelis thalabul ilmi insyaallah dengan keberkahan dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, moga kita serangan hingga militi pengawasan cinta ganti wasilah kita. Moga kita serangan belajar sinau bareng, belajar bareng, moga-moga mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah bismil Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah suri malis tunggal hadis babun minal Islam it'amut ta'am wahibun li akhika minal iman. Terus 2 minggu yang lalu kita sudah sampun ngaos kitab Al-Jawahirul Bukhari mengenai muslim kamil, seorang muslim yang membentuk Islam yang sempurna dan cinta dan benci dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang babun minal Islam it'amut ta'am, bab menjelaskan bagi kita selaku orang muslim, it'amut ta'am memberikan sesuatu berupa makanan ataupun nasihat ataupun pengalaman. Wahibun li akhika, itu lebih dicintai, li akhika lebih dicintai dari keluarga minal imani, sebagian merupakan bentuk manisnya iman. Terus ketika panjenengan ada keluarga, saudara atau teman yang di situ kekurangan ataupun panjenengan mempunyai makanan yang lebih, panjenengan kasihkan kepada saudara-saudari terdekat kita ataupun teman kita
Bahkan ketika panjenengan di tengah-tengah pekerjaan nraktir koncone pun itu termasuk bagian dari iman. Alhamdulillah. Oh, menawi panjenengan lebih ngerti, lebih ngertos, berarti nraktir konco itu termasuk bagian dari iman. Alhamdulillah, bentuk kasih sayang perhatian terhadap antar muslim. Wa anhu aidon radhiyallahu anhu Rasulullah sa'al Nabi. Abdullah bin Amr berkata kepada Rasulullah, sa'al Nabi, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyul Islam khair, seperti apakah Islam yang dilakukan dengan cara baik itu kados napa kanjeng Nabi? Islam yang mana sing dilakoni kanthi sesuai ajaranipun niku kados napa kanjeng Nabi? Qala tut'imut ta'am, mudah sekali. Beliau Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, cuma sekedar mengasihkan sesuatu terhadap antar sesama muslim ini termasuk bagian dari iman. Ini jawab Rasulullah, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Panjenengan mengasihkan sesuatu ke teman panjenengan itu termasuk bagian daripada manisnya iman. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam terlebih dahulu ketika bertemu antar sesama. Terus panjenengan bisa ketemu kalian konco cepet-cepetan oleh ulul salam. Assalamualaikum, pertama kali yang mendoakan dinten kalian Sayyidah Aisyah. Mungkin panjenengan ada bilang, bahkan ini pulau sering bilang, sering sekali mendengarkan ketika dulu saya masih di pesantren keterangan Sayyidah Aisyah ketika ditamoni kalian setan yang berbau manusia. Setan itu betul assalamualaikum, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, celakalah kamu wahai istri Rasulullah. Ini atas itu celoko mencit. Nah, bahasanya dan pesantren ulama-ulama salaf berabsari assalamualaikum, celoko mencit, celakalah, benar-benar celakalah kamu. Jawab Sayyidah Aisyah ketika ditamoni kalian setan, jawab waalaikumsalam. Itu jawab Sayyidah Aisyah. Lalu sama-sama mendoakan kejelekan. Panjenengan ampun dipraktekke. Misal Pak Rafi ketemu Pak Rudi, assalamualaikum, siji jadi waalaikumsalam, orang-orang berkelek, jawab Rasulullah ketika ditanya oleh seorang pemuda, seorang laki-laki, yang pertama tut'imut ta'am, memberikan makanan terhadap antar sesama, sing umum dan daerah beri minimal Jumat berkah. Ini termasuk bagian dari iman. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman. Alaman arafta wa man lam ta'rif
meskipun orang itu sudah panjenengan kenal, wa man lam ta'rif, bahkan orang itu yang belum kita kenal, sama-sama kita berikan salam, itu termasuk daripada bagian iman, halawatul iman, manisnya iman. Mudah mengenai Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad ketika panjenengan menyebarkan agama Islam seramah mungkin. Oh, itu terpesona, tersenyum terus. Tidak ada yang namanya Islam radikal. Oh, Islam rahmatan lil alamin. Islam yang bawa ini bagi ganjarannya ditambah dewi, dosa ditambah dewi. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ketika sebuah kanjeng Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis sering kita sedang mendengar. La yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang di antara kita yang beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta dengan teman-temannya, cinta dengan keluarganya, ma yuhibbu li nafsihi, janganlah sampai dia tidak mencintai dirinya sendiri. Maksudnya harus nopo. Ketika kita semua mencintai teman-teman kita, keluarga kita mencintai diri kita sendiri. Terus panjenengan ketika mendoakan saudara-saudara panjenengan, keluarga panjenengan, teman-teman panjenengan, jangan sampai lupa mendoakan diri sendiri. Pentingin dirakapi awal diri, manfaatnya luar biasa. Dan kalian tirakati yang sepuh, kagem putra-putri pun riyadhoi kutuwani, tirakati kutuwani. Mungkin panjenengan nanti nirang serius kenapa Presiden Soeharto sampai memimpin puluhan tahun lagi. Ini termasuk bagian daripada tirakati ibu. Puasa itu sampai puluhan tahun, tirakati ibu Soeharto. Mungkin dari atas setelah mendengar cerita sakit guru tidak ada yang sebuah waktu khususnya niku manfaatnya luar biasa. Sampai bahkan Rasulullah dan hadis itu doa seorang perempuan, orang tua perempuan dibanding dengan doa seorang orang tua laki-laki, ini bandingannya kan akeh lagi seperti ibu makanya tirakati yang sebuah waktu itu luar biasa. Bahkan saat ini viral-viral itu ini termasuk bagian daripada tirakati orang tua, nah, khususnya ibu.
ibu bisa menciptakan anak yang baik kalau ibunya baik. Baru hubbi Rasulullah minal iman, bercinta kepada Rasulullah termasuk bagian daripada iman. Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu panjenengan kita ngertos di akhir-akhir zaman ini kata yang menyerupai Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu la nabiyya ba'da. Kanjeng Nabi Muhammad itu la nabiyya ba'da. Boten enten nabi sebelah kanjeng Nabi. Cukup Nabi Muhammad Nabi di akhir zaman. La nabiyya ba'da. Ketika panjenengan mendengarkan khutbah-khutbah di waktu sholat Jumat dengan kata la nabiyya ba'da, terus boten enten nabi malih setelah kanjeng Nabi. Berhubungi Rasulullah minal iman, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku termasuk bagian daripada iman. Panjenengan dereng nate sumar sinten to sosok Rasulullah kados napa, hanya cerdas cerios mawon. Kita mengimani bentuk Rasulullah pun sekedar daripada cerios. Bahkan ketika panjenengan mendengarkan adiba situ dulur niku dari ujung kaki sampai ujung rambut niku tenan bermuatan. Al-fiyu al-fidni bil-fahmikal haji. Ini bentuk wujudnya Rasulullah. Bahkan wawila sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadihil inayah. Jadi wong sing dilahirke dengan keadaan sudah berkhitan niku namung Rasulullah. Nah, benten kalian rencana keluarga itu malah pas di waktu bertanya dulu di berorong di senati, tiba isi senati sedulu. Ini memang sampai dulu tangi-tangi nangis kecil. Bisa rewono bekas setia kayak nyata nih, kok ono lagi jangan menjadi rencana. Nanti tangi-tangi saking filmnya tiba-tiba sunat sehingga dikirim tiba-tiba langsung dibetul dari rumah sakit. Rasulullah itu memang nyata. Wa ila sallallahu alaihi wasallam akhtunan biyadihil inayah. Dengan keadaan hitam niku tertolong oleh biyadihil inayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bin orang masih ada keistimewaan Rasulullah. Bahkan ketika panjenengan nanti mengira hadis qudsi laulaka ma khalaqtu afla. Niku janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dumateng kalian kanjeng Nabi Muhammad sampai lafate laulaka niku dua kali. Jika bukan karena Nabi Muhammad dan jika pula dikarenakan bukan karena kanjeng Nabi Muhammad, makhluk aku tidak akan menjadikan aflak cakrawala adanya bumi dan langit ini. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang kronawamu aku ada di akhir dunia jimat bahasa kasar kata sih. Ini karena apa? Cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kami Rasulullah.
dia cuma sekedar mengimani cinta senentok. Bahkan Abu Jahal, ya Abu Jahal apa itu, ketika hari Senin dan itu diangkat oleh Allah, diberikan keringanan dikarenakan Allah cuma sekedar alhamdulillah senentok di waktu kelahiran Rasulullah. Wa anhu aidun radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas berkata kepada Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Di hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang di antara kita yang beriman hingga hatta akuna habba ilaihi, hingga aku lebih dicintainya daripada ayah dan anak-anaknya. Maksudnya harus nopo hatta akuna habba ilaihi, kita mencintai Rasulullah, jangan sampai mengalah-alahkan cintanya cinta yang lainnya. Di antara mencintai siapa? Min waladi, dari anak-anak kita. Kita mencintai anak-anak kita, jangan sampai melebihi cintanya kita kepada Rasulullah. Anaknya yang disenangi, Rasulullah pun juga disenangi. Soalnya apa? Besok yang memberikan syafaat kita kelak. Bahkan Al-Quran, mujiat Al-Quran kan mujiat dari Rasulullah. Senjata pamungkas panjenengan besok, ketika panjenengan kita semua sampun sowan kenal Rasulullah, niku senjata kita sedaya berupa Al-Quran. Nah, bisa masuk Al-Quran terus caranya gimana Pak? Cukup mencintai orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Ketika kita belum bisa dekat kepada Allah, caranya gimana Pak? Nah, caranya kita mendekat dengan orang yang sudah dekat kepada Allah. Min waladihi wa waladihi. Nah, jangan sampai mengalah-alahkan min walidihi, dari kedua orang tua kita, anak-anak kita, menasya ajma'in. Pokoknya kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai teman-teman di sekeliling kita. Jangan sampai mengalah-alahkan cinta kita kepada Rasulullah. Muhammadun basyarun lakal basyari fahuwa kal yaquti bainal hajari. Niku istimewa Rasulullah. Muhammadun basyarun lakal basyari, Nabi Muhammad demi manusia biasa, basyarun manusia biasa, lakal basyari, ya memang manusia biasa, bahwa kal yaquti bainal hajari, seperti intan permata ketika berada di tengah-tengahnya bebatuan. Jadi mungkin waktu ini Pak, mungkin waktu sampai beberapa dan mesti bersinar cuma satu, sinar
Itu namun dan Nabi Muhammad ya bodoh-bodoh batu tapi sih paling mencorong itu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang maksum. Maksum itu apa? Maksum itu adalah orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab cinta Rasulullah itu termasuk bagian daripada iman, bentuk cintanya kita kepada Rasulullah. Baru halawatul iman, bab kitab Sahih Bukhari di awal-awal itu menerangkan tentang kenikmatan iman. Beriman itu betul sakit ditawar. Orang mengimani ini, mengimani itu hak mereka. Berbagai macam agama yang penting bisa salah dihukum. Cuma itu bahkan ketika ada seseorang di antara keluarganya ada yang mengimani selain yang kita imani, ini hak mereka. Bahkan Rasulullah nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi. Ini Nabi Muhammad itu terkenalnya Allah bukan senang. Innaka la tahdi, wahai Nabi Muhammad kekasihku, kamu tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada semua orang, bahkan orang yang kamu cintai pun. Ini betul-betul sakit memberikan hidayah, walakin Allah akan tetapi yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus visi kita sendiri apa? Cuma sekedar mengajak, sifatnya mengajak, dan hidayah yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru halawatul iman, menerangkan tentang nikmatnya iman, lada iman, manisnya iman, legitnya iman. Dulu berulang-ulang yang meriwayatkan an Anas an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik ini termasuk periwayat yang banyak. Soalnya panjenengan ibu mondok di mata Kanjeng Nabi dari umur 10 tahun, semenjak ditinggal orang tuanya pondokake kalian Abi Talha itu termasuk bagian daripada ayah angkat Anas bin Malik. Dan khidmah dari ngawas kalian Kanjeng Nabi disimpanake Anas bin Malik dari usia 10 tahun sampai menjelang nikah. Itu diantaranya Anas bin Malik itu didengake karo Kanjeng Nabi, anaknya paling oke. Anaknya pinter Pak? 99. Bahkan didengake anaknya oke, ya hafal Al-Quran kan kabeh. Kita setia anaknya loro tentu. Nah, papat menerima masaknya boleh protes baik. Mungkin dengan kapi program dengan sampai tujuh siji anaknya saya pun sombong atas nopo. Organisasi mana itu yang biasa nih. Anas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Muhammad salasuman kunna fihi wajada halawatul iman.
Tanda-tanda ciri-ciri 3 orang yang sudah memiliki halawatul iman. Tanda-tanda orang yang sudah mempunyai kenikmatan iman, manisnya iman itu kados tiyang sing nopo sih Pak? Anna ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwama wa ayyuhal mar'u la yuhibbu illa Allah. 3 orang yang benar-benar sudah mempunyai kenikmatan iman adalah ketika Allah dan juga Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Terus kecintaan, keimanan kita kepada Allah dan juga Nabi Muhammad niku tidak bisa mengalahkan cintanya yang lainnya. Cintanya kita kepada sesuatu apapun. Alhamdulillah panjenengan insyaallah mengimani agama Islam, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ini termasuk bagian daripada halawatul iman. Wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illa Allah. Dan yang kedua, cinta kepada seseorang. Kados wau hadis yang pertama, kita mencintai seseorang, wa yuhibbal mar'u, cintanya kita kepada seseorang pun li akhli la yuhibbu illallah, dikarenakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti hadis ala qadim, mencintai sesuatu yang baru adanya. Cintanya kita, misal panjenengan mencintai seseorang, cintanya kita kepada seseorang tersebut itu didasari dikarenakan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan seseorang dikarenakan orang tersebut adalah makhluknya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakraha ayyauda fil kufri. Yang ketiga, ketika kita wa yakraha tidak suka dengan seseorang, wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Dan bila mana semua dengan kita mencintai seseorang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai ketika kita tidak suka dengan seseorang, jangan sampai ada dasar kekufuran, terus kalian. Terus dengan ketika kita tidak suka dengan seseorang, biar tidak mendekati sesuatu hal yang mengkafirkan, mengkufurkan, jangan kita berlebihan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita benci orang itu terus menerus. Yang namanya orang niku wonten putih, wonten bener. Terus dengan kita mencintai sesuatu apapun didasari dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, hubungan saya sahabat Umar juga sampai marah-marah besar. Bahkan banyak sekali orang yang mengimani Rasulullah itu sebagai Tuhan. Soalnya apa? Ujian Rasulullah itu tampak, terlihat. Terus orang-orang awam, orang-orang Badawi itu cintanya Rasulullah itu
sampai berlebihan menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Afa'in mata aku tidak kolatu ala akobiku wa yang kolim ala abibayi falayadir wa syai'ah di ayat Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, afa'in mata aku tidak kolatu ala akobiku, apakah dengan meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, kita akan geser kembali lagi ke produk yang awal. Kemudian dia Nasrani wa Yahudi wa kata mencintai dikarenakan mujian-mujian Rasulullah wa kata. Ketika Rasulullah satu itu wafat, banyak sekali yang meninggalkan agama Rasulullah, dan alhamdulillah panjenengan sampun mengimani meskipun jarak kita jauh sekali dari Mekah. Ini panjenengan adalah orang-orang yang luar biasa. Halawatul iman, cukup mencintai, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan wa iyyakraha ayyauda fil kufri kama yukrahu ayyufa finnar. Ketika kita tidak cinta dengan seseorang, dengan sesuatu apapun, seakan-akan itu mendekati kekufuran, berarti orang tersebut itu termasuk bagian orang yang ingin mendekatkan dirinya ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu yang dipermuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedoyo jangan sampai mundur, lemah dengan cintanya kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Bahkan ketika kita mencintai sesuatu apapun, mencintai putra-putri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, jangan sampai mengalahkan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Babu mubayyi'atihi li ashabi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu peringatan, baik itu perjanjian. Ketika ada seseorang sudah dibaiat, niku harus sesuai dengan ilmu, kudune siap. Niku ketika Rasulullah membaiat di waktu zaman peperangan, niku kita siap dan mampu ditaruh di lini manapun, kita siap. Nah, prakteknya kita setuju, kita selaku umat muslim minimal mensiarkan, bahkan melanjutkan agama-agama yang real. Contoh, panjenengan melampaui menika sholat berjamaah, musolane disiarke, niku termasuk bagian daripada memperjuangkan tradisi orang dulu. Itu termasuk bagi pembaiatan kecil, bahkan panjenengan dibaiat ngapunten sebagai takmir musola, anggota takmir kedah siarkan musola itu, masjid itu, karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya Muhammad bin innama ya'muru masajidallah, yang berhak untuk memakmurkan musola kita, masjid kita, man amana billahi wal yawmil akhir, adalah kita semua orang yang mengimani adanya hari akhir.
Ketika kita sambung diberikan amanah, minimal sholat berjamaah di musola. Ini tenang, kalau benar usah ribet-ribet. Wah, aku saya jadi kebersihan musola, tapi jamaah terus minimal terus. Kenapa? Yang berhak untuk memakmurkan tempat ibadah kita ya kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu termasuk pembelaan kita. Kita ketika sama bimbingan nampak malih panjenengan ketika bimbingan mas raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Juga kalimat pembelaan lagi kita sinyal misalnya panjenengan kalau mau selenjung mengerjakan wah mending panjenengan mundur di luar perjanjian kita ini apa soalnya mau kersane panjenengan mundur tanggung jawab cukup kulota sholat jamaah mawon badan rusak terus takmir makanya kalau berat tanggungannya misal kita tahu ilmu minimal ketika panjenengan terus takmir kita sholat berjamaah itu merupakan pembelaan jamaah saat ini. Nah ini pembelaan peperangan itu. Bapak-bapak, ibu jatuh pembelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing ibu niko pengusaha mengenai berhalal iman, nikmat iman, lada iman. Muka-muka keimanan kita lebih berkualitas, kecintaan kita kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa batas. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu yang terkenal Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Muka jadi kita sangat belajar ilmu, ngalah berkah kitab Jawahirul Bukhari. Muka segera sebutkan untuk ridho syafiq Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidak ashabi wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.